Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat dan masih tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Pupah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia tema 2. Nih, hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Sebelumnya, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, pembelajaran kita hari ini tujuannya supaya anak-anak bisa tahu ya apa itu wawancara. Kemudian, anak-anak bisa membedakan apa itu pewawancara, siapa itu pewawancara, dan siapa itu narasumber. Dan yang paling utama adalah anak-anak nanti bisa melakukan wawancara sendiri. Sebelum kita melanjutkan, nih anak-anak tentu harus tahu dong apa itu wawancara. Nah anak-anak, dalam kenyataan atau hidup ini ada yang disebut informasi. Tahu anak-anak informasi? Oh, aku mendengar informasi, berita, ya, informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi, kita bisa melalui 3 cara. Yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi dengan cara membaca. Kalau kita membaca buku atau di jalan membaca tulisan-tulisan, maka kita akan mendapatkan informasi, mendapatkan berita, mendapatkan pengetahuan. Nah, selanjutnya mendapatkan informasi kita juga bisa dapat dengan cara penelitian, ya, meneliti, memeriksa nih. Ini akan mendapatkan informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan cara wawancara. Nah, hari ini kita akan membahas yang ketiga aja. Kita akan mempelajari yang ketiga saja, yaitu wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi, wawancara itu kita mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan narasumber? Apa itu pewawancara? Nah, jadi dalam wawancara itu ada 2 unsur, yaitu ada pewawancara dan ada narasumber. Ya, tadi dalam wawancara itu ada pewawancara yang bertanya kepada narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Nih, anak-anak suka mendengarkan atau suka melihat di televisi, di radio, atau di koran. Oh, ada orang yang sedang wawancara. Siapa yang mewawancara? Nah, pewawancaranya siapa? Nah, pewawancara adalah orang yang bertanya atau mengajukan pertanyaan. Kemudian ada narasumber. Nah, sedangkan narasumber itu orang yang kita tanya, orang yang ditanya, orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan. Itu narasumber. Nah, selanjutnya bagaimana cara-caranya kita mewawancara atau wawancara? Yang pertama kita dalam wawancara itu menentukan tema. Ya. Kita mau mewawancara, mau membahas atau bertanya tentang apa? Pokok bahasannya apa? Maka itu disebutnya tema. Contoh, ketika anak-anak ingin menanyakan tentang cara membuat roti, maka berarti temanya tentang pembuatan makanan. Kalau anak-anak ingin bertanya tentang cara merawat, contohnya
cara merawat bunga mawar, berarti anak-anak itu temanya tentang merawat tanaman, ya. Nah, itu tema pokok bahasan. Kalau sudah kita menentukan temanya, lanjutnya kita menyusun daftar pertanyaan. Nih, daftar pertanyaannya menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu kata tanyanya. Atau disingkat kata tanyanya itu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba. Diingat-ingat ya, kata tanya itu yang bisa digunakan adik Simba. Nah, pertanyaannya oleh pewawancara ditulis apa saja ya. Kemudian hasil wawancara. Nih, tadi kan kita mewawancara ya. Tadi langkah-langkahnya menentukan tema, kemudian kita menyusun pertanyaannya. Setelah itu melakukan wawancara ya kepada narasumber, orang yang memberikan informasi. Kalau sudah selesai, hasil wawancaranya disusun menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Kalau kita mau wawancara atau melakukan wawancara, kemudian banyak yang ditanyakannya, maka jangan lupa dicatat. Kalau sudah selesai, hasil wawancaranya disusun, ya. Nah, kalau sudah selesai wawancara, kalau sudah disusun, biasanya kita membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara itu harus ada topiknya atau temanya apa. Ya, tanggal wawancaranya kita kapan melakukan wawancaranya. Narasumbernya yang memberikan informasinya siapa. Dan nama pewawancaranya, kalian yang mewawancara, yang bertanya namanya siapa. Jangan lupa itu. Nah, anak-anak, sebelum wawancara, kita juga harus menanyakan identitas narasumber. Tahu kan identitas? Nih, kita sebelum wawancara itu tanya dulu siapa nama narasumbernya, ya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kalimat santun saat wawancara. Jangan lupa ketika wawancara kita menggunakan kata yang sopan, ya. Permisi dulu dengan awal mengucapkan salam. Kemudian menanyakan dulu kepada narasumbernya, apa boleh kita bertanya? Kalau sudah boleh, baru kita mulai wawancara. Kemudian wawancaranya bertanyanya menggunakan kata tanya ya, menggunakan kalimat tanya yang sudah kita susun. Nah, selanjutnya kata tanya dalam wawancara, kata tanyanya yang tadi ya. Ketika menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa yang akan kita bahas itu ya, sesuai tema. Siapa? Kemudian kalau menanyakan tempat, berarti di mana? Menanyakan jumlah, itu berapa? Menanyakan hal atau peristiwa kejadiannya, menanyakannya menggunakan kata tanya apa? Kalau kita mau bertanyanya tentang keadaan atau cara, maka menggunakan kata tanya bagaimana. Kalau menanyakan waktu menggunakan kapan. Menanyakan arah atau tujuan dengan kemana. Menanyakan sebab terjadinya peristiwa, maka kita menggunakan kata tanya mengapa. Anak-anak, membuat kalimat tanya untuk wawancara nih dimulai dengan menyusun apa saja yang ingin ditanyakan, kemudian baru dibuat kalimat tanyanya. Kalau kalian ingin menanyakan, contohnya yang tadi ya, bagaimana caranya menanam bawang, berarti kan menanyakan cara, tulis
bagaimana cara menanam bawang. Contohnya ya. Nah, selanjutnya anak-anak silakan perhatikan Bu Pena halaman 156 sampai 157. Pada halaman tersebut ada teks wawancara. Nah, sama anak-anak perhatikan ya, diperhatikan wawancaranya. Kemudian anak-anak bisa mengetahui siapa pewawancara, siapa yang bertanya dalam teks tersebut. Kemudian yang menjawab pertanyaan, yang memberikan informasi atau narasumbernya siapa ya. Kemudian dalam Bu Pena tersebut, dalam teks tersebut, temanya apa yang dibahasnya ya. Nih, anak-anak bisa kan? Nah, anak-anak, Bu Pupa sudah menjelaskan bagaimana itu, apa itu wawancara, bagaimana cara-caranya, bagaimana langkahnya. Nah, sekarang tinggal anak-anak kalian mempraktekkan bagaimana wawancara. Wawancara itu tidak mesti ke orang yang jauh, tapi bisa kita mewawancara orang-orang terdekat kita. Ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, dan lain sebagainya yang ada di dekat kita, yang ada di rumah kita. Nah, sekarang nih anak-anak silahkan perhatikan videonya, contoh wawancara yang sederhana. Ya, perhatikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama mama siapa? Namanya Ibu Pupa. Boleh bertanya gak? Boleh, mau nanya apa? Bagaimana cara kita menghindari virus corona? Oh iya, cara menghindari virus corona itu ada dua. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan, baik badan maupun lingkungan. Yang kedua, kita harus meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Nih yang pertama, kita harus menjaga kesehatan. Caranya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan badan, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Kebersihan lingkungannya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan lupa kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker. Terus yang keduanya, menjaga imunitas tubuh. Caranya bagaimana? Caranya kita makan makanan yang bergizi ya, jangan jajan sembarangan. Selanjutnya kita juga harus menjaga supaya tidur kita istirahat cukup, jangan ikutan begadang, nanti kesehatannya akan terganggu. Dan yang paling penting, yang ketiga, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona. Udah deh? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi contoh wawancara sederhana ya, dan bisa dilakukan di rumah. Untuk selanjutnya ada tugas keterampilan untuk anak-anak. Nih, kalian pasti bisa ya membuat video wawancara anak-anak dengan salah satu anggota keluarga di rumah. Boleh dengan siapa aja ya, mama, papa, atau kakak, kakek, nenek, bibi, paman, atau siapa saja yang ada di rumah ya. Nih, temanya yang dibahas boleh pilih dari 3 ini ya. Pilih satu aja. Boleh cara-cara merawat hewan, atau cara-cara merawat tumbuhan, atau cara-cara menjaga diri dari virus corona. Nih, waktunya wawancara tersebut videonya paling lama 2 menit. Gak usah lama-lama ya. Seperti tadi, langsung saja. Nih, jangan lupa yang pertama kalian menanyakan dulu identitas narasumbernya. Yang akan kalian tanya itu siapa namanya. Kemudian langsung bertanya kepada tema
temanya tentang apa, cara apa, langsung bertanya caranya. Nah, videonya dikirimkan paling lambat hari Senin, tanggal 7 September 2020. Hari ini kan sekarang tanggal 2 September, anak-anak 5 hari, silahkan kalian boleh membuat videonya. Pasti bisa ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.